Pastor, Ya, selamat kami pagi. berterima kasih nih waktunya untuk berbincang di Suara Tapian. Kita ingin mendengar dari perspektif Katolik tentang Kampung Sawah. Kami dengar gereja ini gereja tertua. Boleh diceritakan awal berdirinya gereja Katolik Kampung Sawah? Baik, terima kasih. Gereja Katolik Kampung Sawah itu berdiri 6 Oktober 1896. Bagaimana dasarnya? Dasarnya adalah baptisan 18 orang asli Betawi menjadi Katolik. 18 orang asli Betawi dibaptis secara Katolik. Nah, mulai saat ini, lalu ini menjadi dasar untuk berdirinya Gereja Katolik Kampung Sawah ini. Jadi kalau ditanya kapan Gereja Katolik Kampung Sawah itu berdiri, ya 6 Oktober 1896. Jadi sudah lebih 1 abad. Nah, sudah lebih. Ini tahun ini 129 tahun. Lebih dari 1 abad. Betul ya. Romo, Kampung Sawah ini kan dikenal sejak dulu. Sudah sejak berabad-abad lalu bahwa kerukunan umat beragama di sini tertata bagus dan menjadi percontohan di berbagai daerah. Ya. Apa kisah awal dari kisah kita memahami ternyata begitu rukun itu karena memang dilatari keluarga begitu? Ya. Jadi untuk kerukunan ini dasarnya adalah keluarga. Jadi kita punya pemahaman bahwa ada pohon keluarga. Sebagai pohon kan ada satu pohon itu ada banyak cabang, daun dan seterusnya. Lalu sebagai sama-sama diciptakan oleh Tuhan, kita itu saudara. Mengapa berkonflik? Wong kita itu saudara. Mengapa berkelahi? Wong kita itu bersaudara. Maka dasarnya adalah saudara. Bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan sebagai saudara, keluarga. Maka di sini orang selalu belajar dari orang-orang Betawi, budaya Betawi untuk yang awal mulanya yaitu satu keluarga. Pohon keluarga ini menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan kerukunan umat beragama ini. Jadi belajar dari pohon keluarga itu. Maka ada misalnya di dalam satu keluarga itu ada yang anak-anaknya dari beragama Islam, Kristen, Katolik, tapi tetap rukun karena satu keluarga. Dan itu ada contohnya sudah bisa saling menghargai, menghormati, dan bisa saling mengembangkan dan tidak kelahi, gitu. Tidak berkonflik, gitu. Tentu dari budaya juga kita bisa membangun kerukunan itu. Apa yang dilakukan misalnya untuk merawat kerukunan di Kampung Sawah? Mungkin tradisi budaya Betawi yang selalu dilakukan bersama umat beragama yang lain? Ya, yang pertama silaturahmi gitu ya. Biasa itu kan saling mengunjungi. Kami kalau pas hari raya, saya bersama umat Katolik itu mengunjungi ke pesantren, kemudian silaturahmi. Yang kedua itu ngeriung. Apa itu ngeriung? Ngeriung itu bahasa Betawi artinya ngobrol bareng gitu. Semacam apa ya, kalau ngeriung itu ya ngobrol bareng lah, ngomong-ngomong bersama. Ya kadang-kadang tema-temanya ya yang sederhana-sederhana. Ada waktu tertentu atau memang sudah dibuat per tahun ada acara itu? Secara umum setiap tahun ada diadakan. Lalu tapi untuk perencanaannya itu ya kalau dulu pindah-pindah. Misalnya diadakan di gereja Katolik, terus di pesantren, terus di gereja
Kristen Pasundan atau gereja yang lain, sehingga ini bisa bergilir. Bahkan ini direncanakan untuk bisa bergilir. Tujuannya apa? Ya bisa saling mengenal. Karena kalau tidak kenal tidak sayang, gitu aja. Lewat organisasi atau forum apa yang bisa menjembatani perjumpaan, misalnya Katolik dengan Protestan dengan Muslim juga, apa organisasi paguyuban yang menaunginya? Memang kita belum punya secara formal ya. Belum ada, kita lebih spontan. Kadang-kadang ketika kita kunjungan lalu ayo kita ngeriung bareng, lalu ada kesempatan, ya masing-masing bisa berinisiatif sih. Misalnya nanti tanggal 24 malam hari Jumat besok itu kita akan ada ngeriung bareng juga. Kita ngundang berbagai RT RW dekat-dekat sini. Di gereja Katolik? Di sini nanti. Di amphitheater ini rencananya. Nah, tujuannya apa ya? Ngobrol aja. Ngobrol, mungkin dari situ nanti ada hal yang mau ditindaklanjutin. Jadi yang pertama tadi silaturahmi, kunjungan. Yang kedua itu ngeriung. Yang ketiga ya aksi nyata itu ya. Misalnya kami ada, kalau pas masa puasa, ada pasar murah untuk saudara-saudari kita yang beragama Islam. Jadi misalnya harganya 150, kita menjualnya 75.000, jadi 50%-nya. Kemudian kami juga ada sunatan massal untuk umat lintas agama. Itu biasanya bulan Juni ya, khususnya dari keluarga yang prasejahtera. Jadi karena bisa dibantu untuk sunatan massal bagi anak-anak lelaki. Jadi Katolik yang memfasilitasi begitu? Iya, biasanya kita ada fasilitas itu setiap Juni biasanya. Kalau peran pemerintah, karena pemerintah ini kan juga mitra kita untuk membangun kerukunan ini. Apa pesan pemerintah, misalnya kelurahan, kecamatan, untuk terus guyup menjaga nama baik Kampung Sawah? Pada umumnya pemerintah sangat mendukung ya usaha-usaha untuk membangun kerukunan itu, dengan dukungan, dengan kehadiran, dengan berbagai hal yang bisa diungkapkan melalui kunjungan juga, silaturahmi juga sih. Iya. Tapi secara khusus ya kalau pemerintah ya mendukung secara kehadiran juga. Kalau diundang dihadir gitu. Bagaimana kalau perhelatan politik misalnya sekali 5 tahun ada orang mencalonkan diri, dimampatkan suasana kerukunan ini mendekati umat beragama di sini, pernah nggak terjadi begitu, Pastor? Maksudnya gimana itu? Jadi para caleg itu memampatkan mendekati para umat beragama di sini karena sudah mudah didekati untuk kampanye begitu. Ya intinya kita selalu berpedoman pada etika atau moralitas ya, maksudnya pilihan itu sesuai dengan hati nurani. Dan pendekatan yang selalu ada lah, mengenalkan, lalu ya kita terbuka saja siapapun yang datang ya kita terima, tapi untuk pilihan ya sesuai dengan hati nurani masing-masing kan, untuk pilihan itu. Soal kata, kenapa tidak terbiasa diucapkan toleransi di sini? Kenapa harus kata kerukunan? Apa bedanya, Romo? Yang jelas kerukunan itu menunjuk pada suasana atau iklim atau yang sudah tercipta ya. Dan kenapa sudah ada ya karena sudah diusahakan, sudah sejak sebelum berabad-abad yang lalu sudah tercipta kata kerukunan. Rukun. Kalau yang toleransi kita akan menghindari supaya tidak ada salah persepsi. Karena toleransi berarti ada yang mentolerir. Ya. Ada atas, bawah dan seterusnya, menghargai dan seterusnya. Maka kami lebih
memilih kerukunan. Karena dengan rukun sebetulnya ya, otomatis toleransi juga akan ada. Gitu. Ungkapan yang menyebut bahwa kerukunan atau toleransi agama itu tidak mungkin ditolerir. Artinya masing-masing agama sudah final memegang imannya bahwa agamanya yang menjadi pilihannya. Di acara-acara riung tadi, ngeriung itu, apakah juga dibicarakan agama untuk menjaga kerukunan itu? Ya, agama itu kan menjadi sarana untuk mengembangkan kerukunan. Karena kan agama itu bukan semacam alat politik atau alat yang membuat orang itu terpecah belah, tapi justru agama menjadi sarana untuk membangun kerukunan. Gitu. Jadi tidak ada masalah juga dibicarakan agama di acara-acara diskusi? Tidak masalah, karena dengan dasar kita saling menghormati, menghargai, dan sudah rukun sebelumnya, lalu kita tetap dalam koridor untuk menghargai dan menghormati siapapun, agama pun apapun, ya kita terima, justru bisa saling belajar gitu loh. Inti dari kerukunan sebetulnya kan belajar, rendah hati, tidak sombong, tidak eksklusif tapi inklusif. Romo tadi menceritakan sejarah bahwa latar dari Kampung Sawah ini kan dari keluarga, terbangun kerukunan. Beberapa abad lalu sudah ada menjadi patron atau contoh bahwa itu terus berkembang, jadi masyarakat di sini rukun. Tapi sekarang eranya kan sudah era ya kemajuan urbanisasi, masyarakat urban yang lebih banyak di Kampung Sawah. Dulu katanya sangat sepi dan tidak banyak penduduk di sini. Sekarang dari semua penjuru datang, juga membawa latar belakang agama masing-masing. Mungkin dari timur, mungkin dari utara, mungkin kami misalnya dari Tapanuli datang juga di Kampung Sawah sebagai orang Kristen begitu. Bagaimana suasana merawat ini, menjaga ini, karena berbeda dalam suasana dulu dengan sekarang. Karena sudah sama-sama pribumi tapi sama-sama berbeda juga latar belakang agamanya di Kampung Sawah. Ya, persoalan ini kerap kali ditanyakan soal bagaimana merawat kerukunan. Dan untuk menjawab ini intinya ya setiap orang yang masuk ke Kampung Sawah kalau memiliki sense untuk masuk ke dalam dunia kerukunan, otomatis kan ada penyesuaian. Dan itu memang tidak mudah karena situasi kondisi tantangan dunia digital, medsos, dan seterusnya. Maka secara umum ya kita berusaha untuk membangun kerukunan melalui silaturahmi tadi, ngeriung bareng, lalu orang-orang yang pendatang itu masuk ke dalam arus mainstream yang membangun, yang ikut menciptakan kerukunan itu. Istilah orang sini biasanya minum air Kampung Sawah. Gitu. Kalau orang minum air Kampung Sawah kan otomatis dipengaruhi oleh budaya di sini, budaya kerukunan itu. Baik, terakhir Romo, sebagai pimpinan Katolik di Kampung Sawah, apa yang Romo sampaikan ke umat? Misalnya ketika pulang beribadah pas di jalan raya Kampung Sawah itu, orang yang datang baru ke sini tiba-tiba merasa ini luar biasa macet begitu. Padahal kalau kita di Kampung Sawah ini tidak ada perasaan begitu. Itu sudah alamiah terjadi. Bagaimana misalnya pesan Romo agar umat juga punya empati, punya semacam kepekaan sosial juga untuk masyarakat, bahwa walaupun kita mayoritas di Kampung Sawah misalnya, kita juga sensitif untuk masyarakat lain begitu. Yang pertama yang selalu saya sampaikan itu bagaimana kita membangun pagar hidup.
pagar hidup. Pagar hidup maksudnya kita selalu menciptakan jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Lalu yang kedua, ya dengan berkat yang penutup itu biasanya kan pergilah mewartakan Injil Tuhan, itu Injil Allah. Berarti kan begitu keluar itu membawa sebagai pembawa kabar gembira. Nah, untuk menjadi kabar gembira ya termasuk di jalan tadi supaya memberi kesempatan bagi orang untuk tidak terjebak oleh kemacetan. Memang ketika keluar bersama, nah itu kan juga mempengaruhi juga di kemacetan jalanan. Hanya masalahnya bagaimana kita sama-sama menghargai orang lain, gitu aja. Baik. Ya. Terima kasih Romo atas waktunya bincang-bincang untuk Suara Tapian. Ya. Terima kasih.